Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Thumma amma ba'd. Baik, teman-teman semuanya, semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan. Kemarin kita belajar tentang sirah nabawiyah berkenaan ketika ibunda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diwafatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketika perjalanan pulang ketika menziarahi kuburan ayahanda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan selepas ibundanya wafat, tentulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mesti ada yang mengasuh kembali, dan ketika ibundanya wafat maka pengasuhan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpindah kepada kakeknya yaitu Abdul Muttalib. Yang seperti kita ketahui bahwasanya ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan, kakeknya sangat senang dan antusias sekali dengan kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan yang memberikan nama pun kakeknya Muhammad. Ketika itu kakeknya ditanya kenapa diberikan nama Muhammad, sedangkan banyak nama-nama yang lain yang lebih terkenal dan lebih keren ketika itu. Baik, al-mabhatsus sabi', pembahasan yang ketujuh, Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi kafalati jaddihi Abdul Muttalib wa ammihi Abi Thalib. Pembahasan yang ketujuh tentang diasuhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh kakeknya, dan sepeninggal kakeknya diasuh oleh pamannya yaitu Abdul Muttalib. Di dalam pembahasan ini kita akan belajar dan mengetahui bagaimana rasa sayangnya seorang Abdul Muttalib, seorang kakek, lebih sayang ketimbang kepada anak-anaknya. Dan di sini juga kita akan mengetahui bagaimana rasa cinta dan sayangnya pamannya yaitu Abu Thalib kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketimbang anak-anaknya. Baik, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'inda jaddihi Abdul Muttalib ba'da wafati ummihi Aminah. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu bersama di sisi kakeknya yaitu Abdul Muttalib ba'da wafati ummihi Aminah, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditinggalkan oleh ibundanya karena wafat yaitu Aminah. Yarikulahu riqqatan lam yarikha ala ahadin min waladih. Dan Abdul Muttalib sangat berlembah lembut sekali, totalitas dalam menyalurkan kasih sayangnya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dimana sikap beliau tidak pernah dilakukan sebelumnya kepada anak-anaknya. Jadi sangat istimewa sekali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini di sisi dan di mata Abdul Muttalib. Wa kana yuqribuhu minhu wa yudnihi. Dan Abdul Muttalib sangat dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaqad kana yud'u li Abdul Muttalib firashun fi dhillil Ka'bah. Dan ketika itu seperti kita ketahui ya, Abdul Muttalib adalah pemuka Quraisy yang ketika itu memang mengurusi urusan yang ada di Ka'bah ketika itu, baik siqayah, rifadah dan sebagainya. Itu sudah kita jelaskan di awal-awal bab. Ketika itu Abdul Muttalib memiliki tempat duduk kayak semacam permadani, kayak semacam kasur ya, fi dhilli Ka'bah, naungan di bawah naungan Ka'bah. Wa yajlisu banuhu hawla firashihi dzalika hatta yakhruju ilaihi, yang dimana anak-anaknya duduk-duduk di sekitarnya, sekitar kasur tersebut ya, permadani tersebut, dan anak-anaknya tidak berani
mendudukinya kecuali Abdul Muthalib ada di situ. La yajlisu alaihi ahadun min banihi, dan tidak ada yang tidak yajlisu duduk di atasnya alaihi ahadun salah seorang pun dari anaknya, min banihi dari anaknya, ijlalan lahu karena penghormatan kepada bapaknya itu Abdul Muthalib. Fakana Rasulullah ya'ti wa huwa gulamun. Dan ketika itu Rasulullah datang sedangkan dia masih anak kecil ya. Seperti kita ketahui Rasulullah diasuh dalam pengasuhan kakeknya selama 2 tahun. Berarti ketika itu 6 tahun sampai 8 tahun. Ketika itu Rasulullah masih kecil. Kemudian tiba-tiba duduk aja. Rasulullah ketika itu masih kecil duduk dalam permadani atau kasur yang disediakan yang memang tempat khusus untuk kakeknya. Fayakhuduhu a'mamuhu wa yamna'unahu. Kemudian paman-pamannya mengambil, melarang, mencegah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk duduk di permadani tersebut, di kasur tersebut. Fayaqulu Abdul Muthalib idza ra'a dzalika minhum. Ketika Abdul Muthalib melihat mereka memperlakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti itu, melarang agar tidak duduk di situ, di permadani yang khusus memang disediakan buat Abdul Muthalib. Apa yang dikatakan oleh Abdul Muthalib? Da'u ibni fa inna lahu la sya'na. Tinggalkan anakku. Karena sesungguhnya bagi beliau, kata Abdul Muthalib, bagi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la sya'na itu lamnya lam taukid di sini akan memiliki kedudukan dan akan memiliki memiliki kedudukan yang suatu saat akan penting bagi dia. Bahkan di sini maksudnya adalah Muhammad di sisi Abdul Muthalib memiliki kedudukan khusus, makanya diizinkan duduk di permadaninya atau di kasur yang memang disediakan khusus untuk Abdul Muthalib, sekedar untuk duduk-duduk. Tsumma yajlisuhu ma'ahu ala firashihi. Kemudian Abdul Muthalib duduk bersama Rasulullah di atas kasurnya. Kemudian wa yamassahu dhahrahu biyadihi. Kemudian mengelus dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tangannya. Wa yasurruhu ma yarahu yasna'u, dan Abdul Muthalib membuat senang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa yang dia lakukan. Walam tastamir hadhihi ri'ayah tawilan, dan lam tidak tastamir berlalu, hadhihi ini ri'ayah yaitu mengasuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawilan yang panjang. Maksudnya apa? Rasulullah tidak lama dalam pengasuhan Abdul Muthalib. Faqad halaka Abdul Muthalib ba'da sanatain min kafalatihi li Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Abdul Muthalib diwafatkan oleh Allah setelah mengasuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 2 tahun. Wa kana waqtuha umur Rasul sallallahu alaihi wasallam 8 sanawat, dan ketika itu umur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 8 tahun. Ya, karena kita ketahui ya, ketika ibundanya wafat umur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu 6 tahun. Wa kana Abu Thalib wa syaqiqu Abdullah bin Abdul Muthalib. Abu Thalib, anak dari Abdul Muthalib, itu adalah saudara kandung dari Abdullah, yaitu ayahanda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ibu dari Abu Thalib dan Abdullah itu satu ibunya. Satu ibu satu ayah. Yaitu ibu mereka kedua bernama Fatimah bintu Amr ibn Aid. Fatimah ibn Amr. Wali ajli dzalik awsa Abdul Muthalib inda wafatihi ila Abi Thalib bi kafalati Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba'da wafatihi. Oleh karena itu Abdul Muthalib ketika hendak meninggal mewasiatkan kepada Abu Thalib untuk melanjutkan mengasuh cucunya yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah wafatnya. Wa kana Abu Thalib faqiran la mala lahu. Abu Thalib miskin ya. Lain halnya dengan Abdul Muthalib yang memiliki kedudukan
dan memiliki yang lumayan dari hartanya. Ma'a kathrati iyalihi, udah miskin, banyak pula anak-anaknya. Wa kana yuhibbur rasula hubban syadida, dan Abu Thalib pun sama, amat sangat mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hubban syadida, sangat yang cinta yang begitu sangat. Fakana la yanamu illa indahu, dan Abu Thalib tidak tidur kecuali di sisinya itu ada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa idza kharaja ma'ahu, kalaupun Abu Thalib keluar melakukan sebuah kegiatan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun diikut sertakan di dalam kegiatannya. Wa sayati haditsun wa ta'liqun haula hadhil kafalah allati qama biha Abu Thalib, dan insyaallah dalam pengasuhan Abu Thalib ada khusus babnya di pertemuan yang akan datang di bab-bab selanjutnya, dan akan dibahas bagaimana peran Abu Thalib dalam dakwah Rasulullah, bagaimana peran Abu Thalib dalam mendidik Rasulullah, bagaimana rasa cintanya Abu Thalib dan pengorbanannya Abu Thalib dalam mensokong dan mendukung dakwahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai-sampai ketika itu Ustaz sedikit bocorkan, ada sebuah boikot dari Quraisy, Abu Thalib pun ikut kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan menjadi garda terdepan. Baik, al-mabhath tsamin, ra'yihi sallallahu alaihi wasallam lil aghnam. Ini menceritakan keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bersama Halimah As-Sa'diyah. Ya, Rasulullah ngangon kambing. Ngangon kambing. Teman-teman yang semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan, di sini kita belajar, dari situ kita mengetahui bahwasanya seorang nabi saja di antara pekerjaan mereka adalah memelihara kambing dan menggembala kambing. Bukan kita harus jadi penggembala kambing, bukan. Maksudnya apa? Di dalam hal-hal kehidupan kita ya, maka bukanlah suatu aib atau cacat tatkala kita seorang laki-laki membantu pekerjaan apa yang ibu lakukan di rumah. Jangan merasa gengsi untuk membantu ibu mencuci piring, jangan merasa gengsi ngepel, jangan merasa gengsi untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang memudahkan orang tua. Karena di sini pun akan diceritakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berada di kafalahnya atau di didikan Abu Thalib, Rasulullah pun menggembala kambing dan mendapatkan upah dari penggembalaan tersebut. Baik, kita lanjutkan al-mabhath tsamin, ra'yihi sallallahu alaihi wasallam lil aghnam. Menggembalanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggembala kambing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau kita sebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sang penggembala kambing. Marra ma'ana anna Rasul kana yar'a al-ghanam ma'a akhihi min ar-radha'a fi diyari Bani Sa'ad 'indama ja'ahu al-malakan wa syaqqa sadrahu. Telah lewat ma'ana bersama kita, anna sesungguhnya bahwasanya ar-Rasul, yaitu Rasul, kana dahulu yar'a menggembala al-ghanama kambing, ma'a bersama akhihi saudara minar radha'ah dari sepersusuannya, fi diyar Bani Sa'ad di rumah Bani Sa'ad, yaitu Halimah, indama ja'ahul malakan wa syaqqa sadrihi, ketika datang dua malaikat yang membelah dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ketika itu umur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 4 tahun. Waqad rawa al-Bukhari an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, Al-Bukhari meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah. Abu Hurairah mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, ma min nabiyyin illa waqad ra'al ghanam, tidak seorang pun dari nabi kecuali nabi tersebut telah melakukan penggembala kambing atau menggembala kambing. Qalu wa anta ya Rasulullah, para sahabat bertanya,
engkau juga wahai Rasulullah? Kemudian kata Rasulullah, "Na'am." Ya, jelas tentu. "Kuntu ar'aha ala qararib li ahli Makkah." Dulu kata Rasulullah, kuntu dulu saya ar'aha yaitu menggembala kambingnya. Ala qararid yaitu qararid di sini lihat footnote yang nomor 1 di bawah, jam'u qirat. Qirat itu adalah juz'un min ajza'id dinar, bagian dari bagian-bagian dinar. Nah, maksudnya apa? Rasulullah dulu menggembala kambing untuk mendapatkan upah berupa qararid li ahli Makkah, yaitu kambingnya milik penghuni penduduk Makkah. Wa an Jabir, dan hadis yang selanjutnya dari Jabir bin Abdullah, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi keduanya, qala, beliau berkata, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dahulu kita bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, bimar dhahran wa nahnu najjanil kubath, kita melewati sebuah keadaan yang terik, wa nahnu najjani al-kubath, dan ketika itu menyelamatkan kita itu al-kubath. Al-kubath lihat footnote yang di bawah nomor 3, an-nadiju min samaril araq, jadi pohon yang sudah matang dari pohon yang biasa kita gunakan tangkainya untuk bersiwak. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, alaikum bil aswad minhu, wajib bagi kalian untuk mengambil yang hitam darinya. Faqulna ya Rasulullah ka'annaka ra'aital ghanam, dan kita mengatakan, kata para sahabat, kayaknya engkau dulu menggembala kambing ya? Qala na'am, Rasulullah jawab iya. Wa hal min nabiyyin illa waqad ra'aha, karena tidaklah seorang nabi kecuali telah melakukan penggembalaan kambing. Au tahu hadzal qaul, atau perkataan yang semisalnya. Madza nastafidu min qissah? Madza nastafid min qissah? Dari kisah ini, dari penggembalaan kambing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang bisa kita lakukan bahwasanya pertama, ajma'a alaihal anbiya, bahwasanya para nabi semua mereka pernah menggembalakan kambing. Dengan dalil apa? Mamin nabiyin illa wara'al ghanam, tidaklah ada seorang nabi kecuali dia pernah menggembalakan kambing. Dan di sini ada perkataan ulama, al hikmatu fi ilhamil anbiya ra'yal ghanam qabla nubuwah an yahsula lahum tamarrun bi ra'yiha ala ma yukallifunahu minal qiyam bi amri ummatihim. Di antara hikmahnya adalah para nabi dilatih jiwa leadershipnya, jiwa kepemimpinannya sebelum memimpin sesuatu yang lebih besar, yaitu berupa umatnya. Fal anbiya'u kanu ru'atu agnam fi sigharihim, dan para nabi ketika masa kecilnya memang rata-rata semua menggembala kambing. Liyakunu ru'atal insaniyah fi kibarihim, karena mereka untuk dijadikan sebagai petunjuk, pemimpin bagi manusia ketika besarnya. Kama qaddara li Musa wa Muhammad wa ghairihima minal anbiya, sebagaimana ditakdirkan dan ditetapkan bagi Musa dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari para nabi yang lainnya. Salawatullahi wassalamuhu alaihim, semoga salawat dan salam tercurah atas mereka. Fi ibtidai amrihim ri'ayatal ghanam, dalam perkara awal mereka ketika mereka kecil, mereka menggembala kambing. Liyatadarraju min ri'ayatil haywan al-bahami wa islahihi ila ri'ayati bani adam wa da'watihim wa islahihim. Untuk bertadarruj, ya, untuk berjenjang, untuk meningkatkan level kepemimpinannya, mereka dilatih memimpin binatang dulu. Bagaimana? Kalau mereka memimpin binatang aja nggak bisa, bagaimana memimpin sesuatu yang lebih besar? Nah, dari sini pun kita belajar, kita jangan pernah merasa minder ketika ada sesuatu amanah, meskipun kecil, ya, diamanahkan kepada teman-teman semua. Misalkan dijadikan ketua kelas, misalkan, kemudian dijadikan
ketua eskul dan sebagainya, itu sebagai ajang melatih diri kita, leadership kita, jiwa kepemimpinan kita agar terlatih, dan bersyukur kalau kalian ditunjuk untuk hal demikian, karena kalian bisa tahu kemampuan kalian sejauh mana. Minimal kalian itu adalah seorang pemimpin dalam keluarga ya, kalian laki-laki. Nah, kalau dari sekarang jiwa kepemimpinan kalian tidak dilatih, bagaimana kalian akan memimpin istri-istri kalian, anak-anak kalian? Kita nggak perlu memikirkan suatu hal yang besar. Wah, saya jadi presiden, jadi menteri, jadi bupati, wali kota, atau calon legislatif. Nggak perlu jauh-jauh hal memimpin demikian. Kita pikirkan bagaimana kita membawa anak-anak dan istri-istri kita menuju surga ya. Karena setiap kita adalah pemimpin bagi keluarganya. Maka dari sekarang kita harus melatih diri. Nah, sebelum kita memimpin keluarga, tentu kita harus mampu melatih diri memimpin diri sendiri. Lah, memimpin diri sendiri aja nggak bisa. Misal gitu, nggak bisa ngatur waktu. Kapan saatnya belajar, kapan saatnya bermain, kapan saatnya murojaah. Nggak bisa ngatur waktu, kapan saatnya membantu orang tua, kapan saatnya bermuamalah sama teman-teman, kapan saatnya kita fokus birrul walidain. Jangan bermimpi kita jadi pemimpin kalau kita nggak mampu memimpin diri kita sendiri. Maka satu hal yang harus kita yakinkan pada diri kita semua pemimpin. Kita harus bisa. Pertama kali adalah memimpin diri kita. Bagaimana kita mengatur waktu agar bermanfaat bagi kita pribadi dan bagi orang-orang sekeliling kita. Baik, sampai pertemuan ini kita masuk ke faedah satu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.